Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Sobrian, NPM 036. Di sini saya akan membahas tentang persaingan dalam bisnis. Pengertian persaingan bisnis. Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu competition, yang artinya persaingan atau kegiatan bersaing, bertanding, dan kompetensi. Persaingan ini terjadi ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antar pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula. Bentuk dan jenis persaingan bisnis itu ada 4. Yang pertama, persaingan generik. Persaingan target market atau target pasar. Persaingan generik terjadi karena dua atau lebih perusahaan menyasar target pasar atau konsumen yang sama. Yang kedua, persaingan bentuk. Persaingan bentuk ini terjadi karena sebuah perusahaan memproduksi suatu produk yang hampir mirip dengan perusahaan lain, sehingga terjadi persaingan antar dua produk. Yang ketiga, persaingan industri. Persaingan jenis ini terjadi ketika sebuah perusahaan membuat produk ataupun kelas produksi yang sama. Yang terakhir, produk merek. Persaingan merek ini terjadi apabila sebuah perusahaan bersaing dengan perusahaan lain yang memiliki produk yang serupa dengan harga yang relatif sama. Mengelompokkan persaingan bisnis ada 5: persaingan sehat, persaingan langsung, persaingan pengganti, persaingan tidak sehat, dan persaingan tidak langsung. Persaingan sehat memiliki ciri yaitu menjamin persaingan di pasar yang inherent dengan pencapaian efisiensi ekonomi, menjamin kesejahteraan konsumen, serta membuka peluang pasar yang luas. Persaingan tidak sehat, persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan melawan hukum, seperti kegiatan monopoli, kartel, dan dominan firm. Persaingan langsung, jenis persaingan pasar yang di mana dua atau lebih bisnis atau perusahaan terjadi secara langsung antara perusahaan atau merek yang berada dalam industri yang sama. Persaingan tidak langsung. Persaingan tidak langsung adalah kontes yang terjadi secara tidak langsung antara dua atau lebih perusahaan yang menyediakan produk atau jasa yang tidak sama tetapi memenuhi kebutuhan konsumen yang sama. Persaingan pengganti yaitu kontes yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan yang ingin menggantikan posisi perusahaan atau yang sudah ada sebelumnya. Perusahaan baru tersebut biasanya memiliki produk atau layanan baru yang lebih baik dan dapat lebih memenuhi kebutuhan pelanggan. Konflik persaingan dalam bisnis ada 6: waktu, perang harga, produksi substitusi, kualitas, lokasi bisnis, dan Saturn. Persaingan industri. Faktor ini mempertimbangkan jumlah pesaing di pasar dan seberapa kuat mereka. Ini juga membandingkan kualitas produk dan layanan masing-masing pesaing. Persaingan tinggi ketika suatu industri memiliki banyak perusahaan dengan ukuran dan kekuatan yang sama. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Karena faktor ini mempertimbangkan seberapa mudah pesaing dapat memasuki pasar, karena semakin besar perusahaan banyak bergabung dengan suatu industri bisnis yang ada berisiko kehilangan sebagian pelanggan dan keuntungan mereka. Yang ketiga, ancaman pengganti. Faktor ini mempertimbangkan seberapa mudah pelanggan dapat beralih ke antara produk dan atau layanan serupa. Jika banyak produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama, produk tersebut menjadi dapat dipertaruhkan. Yang keempat, daya tarik pembeli. Faktor ini mempertimbangkan bagaimana perubahan harga mempengaruhi keputusan pelanggan dan kemampuan mereka untuk menurunkan harga pasar. Yang kelima, kekuatan tawar-menawar pemasok. Faktor ini mempertimbangkan jumlah pemasok yang dapat diakses oleh perusahaan atau seberapa mudah pemasok dapat menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk mereka. Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau perilaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandaskan atas motif-motif ekonomi. Tujuan hukum persaingan usaha diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999. Hukum persaingan ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan per se ilegal dan pendekatan rule of reason. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.